Hello, good morning everyone. How are you today? I'm sure all of us in good condition, even though we are still facing pandemic COVID-19. And hopefully, everything will be better soon. Today, we are going to study English, especially for the 7th grade. Don't forget to prepare your school utensils. Well, before start our teaching and learning process, we will pray according to our belief. Let's pray together. Amen. Well, students, I would like to show some pictures to you. Baik, di awal pembelajaran kita, saya akan menunjukkan beberapa gambar. Gambar yang pertama, he gets up. Dia bangun. The second picture, he goes to school. Dia pergi ke sekolah. Gambar yang ketiga, they study. Mereka belajar. Gambar yang keempat, they go home. Mereka pulang ke rumah. Well, students, I have already shown 4 pictures to you. I am sure that all of you have already done those activities. Saya sudah menunjukkan 4 buah gambar, dan lewat gambar tersebut, saya yakin anak-anak di rumah sudah pernah melakukan semua. Lewat gambar tersebut, berhubungan dengan topik yang akan kita pelajari hari ini. Now, who can guess what is the topic that we are going to study today? Kira-kira topik apa yang akan kita pelajari bersama hari ini? Correct. We are going to study telling the time. Kita akan mempelajari bersama telling the time. Sebagai tujuan pembelajaran atau learning objective yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu in the end of the teaching and learning process, the students are able to identify time correctly. Jadi diharapkan di akhir pembelajaran, anak-anak bisa mengidentifikasi waktu secara benar. Baik anak-anak, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh tentang telling the time. Ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, pasti anak-anak punya. Ini disebut jam beker. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya alarm clock. Gambar yang kedua, ini adalah jam tangan. Dalam bahasa Inggris disebut watch. Gambar yang ketiga adalah jam dinding. Dalam bahasa Inggris disebut clock. Well, students, when we are studying about telling the time, we have to know there are 2 systems. They are American system and British system. Jadi saat kita sedang mempelajari telling the time, ada 2 sistem yang kita gunakan, yaitu American system dan British system. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu British system. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui when we are studying about telling the time related to British system. Yang pertama, AM, kepanjangannya adalah anti-meridian. Nah, anti-meridian dimulai dari jam 12 malam hingga jam 11.59 siang. Yang kedua, PM. Kepanjangannya adalah post-meridian. Dimulai dari jam 12 siang hingga jam 11.59 malam. Yang ketiga, o'clock. Nah, o'clock ini digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat ke jam 12. Selanjutnya, pas artinya lewat, dan to artinya lagi. Berikutnya, a quarter, yaitu seperempat atau 15 menit, karena dalam 1 jam adalah 60 menit. Dan a half, yaitu setengah atau 30 menit dari 60 menit. Baik anak-anak,
I would like to explain to you the difference between the use of to and past. Kita lihat dulu penggunaan past. Past ini kita gunakan apabila jam menit tersebut dari lewat 1 menit hingga 30 menit. Sedangkan penggunaan to apabila lewat 31 menit hingga 59 menit. Jadi dalam bahasa Indonesia kita menggunakan jam 1 lewat 30 menit, jam 1 lewat 40 menit. Namun dalam bahasa Inggris terlebih untuk British system, jam 1 lewat 30 kita masih menggunakan past. Sedangkan kalau jam 1 lewat 40 menit kita harus menggunakan to, yaitu lagi 20 menit jam 2. Okay, now when someone will ask how to ask time in English, ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan pada saat kita ingin bertanya soal jam. Yang pertama, what time is it now? Jam berapa sekarang? Yang kedua, what is the time? Jam berapa sekarang? Yang ketiga, what time is it right now? Jam berapa sekarang? Selanjutnya, do you know what time is it? Apakah kamu tahu ini jam berapa? Berikutnya, may I know what time is it? Bolehkah aku tahu ini jam berapa? Selanjutnya, what time exactly the movie start? Kapan tepatnya filmnya dimulai? Kemudian, when does the store is open? Kapan tokonya buka? Dan yang terakhir, when should we meet again? Kapan kita bisa bertemu? Masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan bagaimana menanyakan jam dalam bahasa Inggris. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa penggunaan jam dan menit, bagaimana mengungkapkan di dalam bahasa Inggris, terlebih di dalam British system. Yang pertama, apabila jam tepat. Nah, jika jam menunjukkan jam tepat atau pas, yaitu jarum panjang tepat ke jam 12, maka kita harus mengatakan, misalnya jam 5 tepat, it is 5 o'clock. Berikutnya, jika jam 9 tepat, kita harus mengucapkan it is 9 o'clock. Nah, bagaimana jika jamnya lebih? Yaitu jika jarum panjang jam menunjukkan lebih, yaitu antara 1 sampai 30 menit. Maka kita harus mengatakan, misalnya contoh yang pertama, jam 4 lewat 15 menit. Maka yang pertama kita sebutkan adalah menitnya, kemudian jamnya. It is a quarter past 4. Gambar yang kedua, jam 2 lewat 5 menit. Maka menitnya yang pertama kita sebutkan, it is 5 past 2. Nah, bagaimana mengucapkan kalau jamnya kurang? Nah, jika jarum panjang jam menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita harus mengatakan, misalnya, yang pertama, lagi 10 menit jam 3. Maka, it is 10 to 3. Sekarang, gambar yang kedua, jam 11 lewat 45 menit. Artinya, lagi 15 menit jam 12. Maka, yang seperempat dulu kita sebutkan, it is a quarter to 12. Gambar yang ketiga, jam 3 lewat 55 menit, yaitu lagi 5 menit jam 4. Maka kita harus mengatakan, it is 5 to 4. Well, students, I think you have already understood about the use of past, to, and then o'clock. Nah, sekarang kita praktekkan bersama-sama. Ada 3 soal dan anak-anak mohon dikerjakan. Pasti anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Soal yang pertama. Nomor 1, jam 6 tepat. Nomor 2, jam 10 lewat 24. Nomor 3, lagi 15 menit jam 12. 30 detik. Pasti anak-anak bisa menyelesaikan. Oke, kita samakan jawaban kita. Let's discuss together. So the answer for number 1, jam 6 tepat adalah, yes, it is 6 o'clock. Nomor 2, jam 10 lewat 24 menit. Maka jawabannya adalah,
It is 24 past 10. Jawaban nomor 3 lagi 15 menit jam 12, yaitu it is a quarter to 12. A round applause, semuanya pasti benar semua. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang American System. Tadi kita sudah membahas tentang British System, sekarang American System. Kalau ditanya dalam American System, what time is it now? Misalnya di sini jam 8. Maka cara kita mengucapkan jam 8 untuk American System adalah it is 8 o'clock. Kalau jam 9 lewat 25 menit, it is 9:25. Artinya, untuk British System, menit dulu disebutkan baru jamnya. Namun untuk American System gampang, yaitu jam dulu disebutkan baru menitnya. Misalnya lagi, jam 10 lewat 30 menit. It is 10:30. Jam 12 lewat 55 menit. It is 12:55. Well, students, finally we come to the conclusion. Ayo anak-anak, siapa yang bisa membantu Sir untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, there are two systems in telling time. They are British system and American system. Untuk British system, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, AM, anti-meridian, dimulai dari jam 12 malam hingga jam 11 lewat 59 menit siang. PM, post-meridian, dimulai dari jam 12 siang hingga jam 11 lewat 59 menit malam. Selanjutnya, o'clock, digunakan untuk menunjukkan jam ketika jarum panjangnya tepat jam 12. Berikut past, yaitu lewat. To, lagi. A quarter, seperempat atau 15 menit. Kemudian a half, setengah atau 30 menit. Ini adalah contoh jika ditanya what time is it. Untuk British system, misalnya jam 8, maka kita menyebutnya it is 8 o'clock. Kalau American system, jam 8 tepat, kita juga menggunakan it is 8 o'clock. Kemudian, untuk British system, jam 9 lewat 24 menit, kita menyebutnya it is 24 past 9. Kalau American system, it is 9:24. Untuk British system, jam 11 lewat 55 menit, it is 5 to 12, artinya 5 menit lagi jam 12. Namun untuk American system, kita hanya mengucapkan it is 11:55. Oke, anak-anak, saat ini Sir akan memberikan tugas buat anak-anak kerjakan dan berlatih di rumah, yaitu what time is it? Ada 5 pertanyaan di sini. Silakan anak-anak menjawabnya. Bagaimana kalau jam 7 tepat? Bagaimana jam 8 lewat 27? Silakan dibuat dalam 2 systems, yaitu British system and American system. Nah, hasil tugas tersebut you may submit to your English teachers through your social media like WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, and so on. Boleh dikirimkan lewat sosial media yang guru bahasa Inggris kalian gunakan dan juga anak-anak gunakan. Well, students, finally we have already studied English together, and I would like to know about your impression. But hopefully you can understand and enjoy our teaching and learning process today. As our reflection of our teaching and learning process today, kindly to write your full name, grade, school, and of course your impression on the comment box that is available in YouTube. Jadi anak-anak, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini sebagai refleksi. Silakan anak-anak menuliskan nama lengkap, asal sekolahnya, kelas, dan juga kesannya. Tuliskan di kolom komentar yang tersedia di YouTube. Well, to end up of our teaching and learning process today,
Let's pray together according to our belief. Kita berdoa bersama-sama mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Let's pray. Amen. John C. Maxwell ever said, "The greatest day in your life and mine is when we take total responsibility for our attitudes. That's the day we truly grow up." I am Sir Elia Todimbua, one of the English teachers of SMP Negeri 1 Tomohon. Thank you very much and have a nice day. Bye-bye.